Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbas dari disahkannya Undang-Undang Omnibus Law mengakibatkan masyarakat marah turun ke jalanan di berbagai kota di Indonesia sebagai reaksi penentangan terhadap undang-undang tersebut. Melihat semua kejadian ini semakin membuka hati dan pikiran kita bahwa sesungguhnya negeri ini semakin rusak dan hancur. Namun masalahnya, apa akar problematika semua ini? Sehingga kerusakan ini terus terjadi dan semakin parah. Banyak kaum muslim yang masih menganggap semua masalah ini hanyalah sebatas rezim dan jajarannya sebagai biang keroknya dan mesti diganti dengan yang lebih baik. Selalu saja seperti itu sejak negeri ini merdeka hingga sekarang. Sudah berkali-kali pemilu berbagai tingkatan, masih saja umat terus melakukan kesalahan yang sama dan percaya kepada hal itu berulang-ulang. Apakah itu? Sistem kapitalisme sekuler dengan demokrasinya. Masih percaya slogan demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Anda yakin? Ataukah dari korporasi, oleh rezim, dan untuk korporasi? Coba lihatlah kenyataan fakta di lapangan saat ini. Pemerintah dan DPR ketika mereka berkuasa saat telah terpilih tidak akan pernah mengurusi kepentingan umat. Mengapa? Karena tujuan akhir bagi mereka itu bukanlah mengurusi masyarakat lewat alat kekuasaan, tetapi meraih kekuasaan itu sendiri. Mereka tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat, namun sebagai tujuan akhir. Itu berbeda. Hasilnya, ketika mereka sudah berkuasa, maka mereka telah merasa tujuan sudah final dan selesai. Tinggal nikmati saja kekuasaan senyaman mungkin. Lalu mengapa para kapitalis hakikatnya adalah mengendalikan rezim? Karena seluruh negara di dunia ini menganut ideologi kapitalisme. Apa cirinya? Ya, lihat saja. Sifat dari ideologi kapitalisme itu adalah individualis. Artinya begitu sangat menjunjung tinggi kepentingan individu terutama yang kuat. Tentu kuat di sini adalah kuat modal, kuat uang, kuat dana untuk kepentingan ekonominya. Jadi, tak peduli rezim menerbitkan aturan tertentu jika menyengsarakan rakyat, menyengsarakan rakyat itu, saya ulangi ya, menyengsarakan rakyat. Bodoh amat, karena lebih mementingkan para individu kapitalis. Karena sifat ideologi kapitalisme memang individualis, bukan masyarakat. Jadi begitu berkesinambungan antara kapitalisme dan demokrasi. Rezim hanyalah fasilitas yang digunakan oleh para kapitalis untuk mengendalikan kebijakan agar menguntungkan bisnisnya. Dan demokrasi pun hanyalah alat nina bobo untuk mengemis hati umat saat jelang pemilu agar calon boneka terpilih lagi untuk memuluskan kepentingan individunya. Lantas solusinya apa? Ya, apalagi kalau bukan Islam. Masa sosialisme komunisme? Di dalam Islam kekuasaan itu hanyalah alat, bukan tujuan. Hanyalah alat, bukan tujuan. Kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk bisa menegakkan hukum-hukum Allah, termasuk soal mengurusi umat. Karena tujuannya adalah agar bisa menegakkan hukum Allah dalam berbagai hal. Itu tujuannya. Sedangkan kekuasaan hanyalah sebagai alat, bukan tujuan. Dalam sistem khilafah, tentunya baik para pejabat maupun umat haruslah sudah tertanam akidah Islam yang benar, bukan akidah sekuler seperti saat ini yang memisahkan agama dari kehidupan. Maka segala tindakan para pejabat khilafah kelak pun tentu akan diliputi rasa takut kepada Allah karena akan dipertanggungjawabkan. Maka segala kebijakannya pun selalu akan berdasarkan syariat Islam, tidak hukum kufur saat ini. Perlu diingat, tidak ada ketaatan terhadap penguasa kufur, karena hal itu sama dengan membela kezalimannya dan membenarkan apa yang telah mereka lakukan atas penentangan mereka terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya. Jadi, tidak ada lagi solusi lain yang bisa menyelesaikan semua permasalahan ini
kecuali syariah dan khilafah.